Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menanggapi status tersangka Gubernur Papua Lukas NMB yang diduga terlibat kasus korupsi. Diakui Tito ia memang bersahabat baik dengan Lukas NMB, meski demikian ia tak ikut campur dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB lantaran bukan wilayah hukumnya. Ia juga menegaskan dirinya tak ada kaitannya dengan kasus Lukas NMB. Hal ini disampaikan Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 21 September. Tito menegaskan kasus yang menimpa Lukas NMB itu tak ada kaitannya dengan Kemendagri maupun secara pribadi dengan dirinya. Disebutnya kasus yang menimpa Lukas NMB adalah murni dari temuan sistem perbankan yang dilakukan oleh PPATK. Sistem perbankan yang mencurigakan itu kemudian disampaikan pada KPK. PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan di rekening Gubernur Papua itu. Tito lantas mempertanyakan di mana hubungan antara Kemendagri dengan kasus Lukas NMB. Sebelumnya KPK membenarkan telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ia menjadi tersangka berdasarkan aduan dari masyarakat. Lembaga anti rasuah ini menegaskan penetapan tersangka murni sebagai penegakan hukum, di mana KPK telah mengantongi bukti cukup untuk menjerat politikus Partai Demokrat tersebut sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga telah mencegah Lukas bepergian ke luar negeri melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK. Ia dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai 7 September hingga 2023 mendatang. Tindakan lainnya yakni pemblokiran rekening milik yang bersangkutan yang telah dilakukan PPATK. Tak hanya soal gratifikasi 1 miliar, ada sejumlah temuan baru PPATK dalam perkara Lukas NMB. Di antaranya adanya aliran dana fantastis 560 miliar rupiah dan diduga dipakai untuk main kasino di Singapura. Istilahnya RPP kewenangan khusus otorita IKN. Inilah yang kami harus konsultasikan pada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir saya ingin menjawab tadi yang paling akhir dari Pak Rifki. Ya, ini mungkin teman-teman wartawan juga nanya, ini bagaimana dengan, mohon maaf ini sedikit karena menjawab karena di sesi sebelumnya ditanyakan dan saya anggap penting dijawab. Yaitu adanya video dari pengacara Bapak Lukas NMB yang menyampaikan bahwa dia merasa dikriminalisasi, merasa dipolitisasi, dan menyebut-nyebut nama saya. Saya sampaikan di sini karena saya tidak ingin doorstop. Doorstop nanti dipotong. Saya khawatirnya di situ. Sering sudah saya lakukan. Lebih baik saya jawab di forum seperti ini. Ya, kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mendagri. Dan saya sudah sampaikan, itu murni kemarin sudah press release jelas dari Menko Polhukam, KPK dan PPATK. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada saya sebenarnya berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan, sahabat saya lama. Tapi kan kalau ada masalah hukum saya nggak bisa ikut campur. Saya sampaikan kepada yang kepada yang bertanya pada kami bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami sudah ngecek juga ke PPATK, yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau putranya juga adanya uang yang tidak sesuai dengan profil, dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan, dilaporkan pasti ke PPATK, dan PPATK melakukan pendalaman. Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan, mereka kemudian menyerahkannya kepada KPK ketika melihat ada dugaan tindak pidana di situ. Nah kemudian terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.